Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahma dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas 3 pemrograman berbasis desktop yang telah saya kerjakan dengan menggunakan program Java berbasis Object Oriented Programming atau OOP. Di sini saya membuat sebuah program restoran yang nantinya akan bisa menyimpan menu makanan dan minuman, menambahkan diskon, menghitung total pesanan, dan mencetak struk ke file. Nah, nanti dalam video ini saya akan menjelaskan setiap baris kode yang saya buat dan konsep apa yang digunakan. Jadi nantinya saya akan memahami konsep mengenai abstraksi, pewarisan, polimorfisme, dan file handling. Pertama, di sini saya membuat sebuah abstrak class bernama menu item. Nah, kelas abstrak adalah kelas yang tidak bisa dibuat objek langsung, tetapi berfungsi sebagai dasar tempat menuliskan struktur umum yang nantinya diwariskan oleh kelas lain. Nah, pada abstrak kelas ini, konsep OOP yang digunakan adalah abstraksi. Tujuannya menyembunyikan detail dan hanya menyediakan kerangka dasar. Di sini saya mendefinisikan nama sebagai nama item nantinya, harga sebagai harga item, dan kategori sebagai kategori itemnya nanti. Misalnya seperti makanan, minuman, atau diskon. Nah, semuanya saya set secara private agar hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Konsep ini menerapkan enkapsulasi, yaitu menyembunyikan data agar lebih aman dan terkontrol. Lalu, pada baris berikutnya, saya memiliki konstruktor. Nah, konstruktor ini memberikan cara standar mengisi sebuah menu, karena kelas ini akan menjadi induk dari makanan, minuman, dan diskon. Maka semua item nantinya akan punya nama, sini nama, harga, serta kategori. Oke. Lalu di bawah konstruktor saya ada getter, pertama getter. Nah, getter ini nantinya akan membantu kelas lain mengambil data tanpa mengizinkan mereka mengubah seenaknya. Sedangkan di bawahnya saya menuliskan sebuah setter. Nah, setter ini digunakan hanya untuk sebuah harga, karena harga boleh berubah misalnya saat ada promo nantinya. Lalu di bawah setter, saya menuliskan baris kode sebuah abstrak method. Nah, metode ini dideklarasikan tetapi tidak memiliki isi. Ini nantinya akan memaksa setiap kelas anak untuk punya cara masing-masing dalam menampilkan menunya. Nah, pada bagian ini konsep OOP yang digunakan adalah polimorfisme, yaitu setiap objek akan punya gaya tampil yang berbeda meskipun memiliki metode yang sama. Di bawah metode, di bawah sebuah abstrak kelas ini, saya memiliki sebuah subkelas makanan. Nah, pada bagian sini. Di sini, kelas makanan adalah contoh dari inheritance atau pewarisan, yaitu kita menggunakan extend menu item. Artinya, kelas ini otomatis mewarisi semua atribut dan metode dari menu item. Nah, metode menu item ini yang di sini. Nah, ini. Oke. Lalu di sini ada juga sebuah tambahan atribut, yaitu jenis makanan, harga. Ini merupakan tambahan atribut. Nah, di sini saya menggunakan atau memanggil super, yaitu konstruktor milik menu item untuk mengisi nama, harga, dan kategori. Kategori ini diset otomatis menjadi makanan karena kelas ini khusus saya buat untuk makanan. Lalu di bawah metode itu ada override. Nah, override ini merupakan implementasi dari abstrak metode tadi, yaitu makanan akan tampil dengan label makanan. Sini jenis, lalu ada harga. Oke. Nah, konsep yang digunakan pada override ini adalah polimorfisme, yaitu metode yang sama menghasilkan output berbeda tergantung jenis objeknya. Di sini objeknya adalah makanan. Di bawah subclass makanan, saya membuat sebuah subclass minuman. Ini bukan subclass minuman. Nah, mirip dengan makanan yang sebelumnya, tetapi di sini atributnya adalah minuman. Di sini saya menggunakan private string jenis minuman. Lalu override tampilan menu dengan format minuman, jenisnya, serta harganya. Nah, tujuannya nantinya agar setiap jenis menu meskipun berada dalam satu daftar tetap memiliki format tampilan yang berbeda. Ini merupakan konsep dari polimorfisme berbasis overriding. Artinya, satu metode bekerja berbeda untuk objek yang berbeda pula. Lalu di bawah subclass minuman, saya menambahkan sebuah subclass diskon. Nah, diskon ini juga merupakan item menu, tetapi memiliki perbedaan penting, yaitu diskon tidak memiliki harga. Pada bagian sini, diskon tidak memiliki harga. Dia adanya potongan yang dalam presentasi. Nah, di sini saya memiliki konstruktor ini. Nah, di sini saya menuliskan harga di set 0 karena diskon bukan barang yang memiliki harga. Sedangkan kategori otomatisnya itu diskon. Nah, sekali lagi override-nya ini menampilkan polimorfisme, yaitu format menu diskon sangat sedikit berbeda dari makanan dan minuman tadi. Di sini menu diskon formatnya yaitu diskon dan potongan dalam presentasi. Oke. Lalu di bawah subclass diskon saya membuat kelas menu. Nah, di sini kelas menu ini nantinya akan menyimpan semua item yang ada. Pertama, saya menggunakan array list.
Nah, release dipakai karena fleksibilitas, yaitu bisa bertambah dan berkurang tanpa deklarasi ukuran. Nah, tipe data di sini adalah menu item, bukan makanan atau minuman karena kita ingin memanfaatkan polimorfisme, yaitu semua subclass bisa masuk ke dalam sini nantinya. Lalu di sini ada tambahan item, metode tambah item. Nah, karena menu item adalah parent class, nantinya kita di sini bisa memasukkan objek dari 3 jenis. Ini merupakan konsep upcasting dalam polimorfisme. Lalu selanjutnya ada tampil menu. Ini tampil menu. Nah, ini nantinya saat program memanggil tampil menu, Java secara otomatis menentukan versi mana yang dipakai. Jika objeknya makanan, tampil menu milik makanan. Jika objeknya diskon, tampil menu milik diskon. Begitu juga jika objeknya minuman, maka tampil menunya merupakan minuman. Ini merupakan konsep dari dynamic polymorphism. Di sini, ini semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file I/O. Nah, di sini saya menuliskan baris perintah seperti ini agar nantinya data akan disimpan dalam bentuk teks agar program bisa digunakan lagi di lain waktu. Lalu pada bagian di bawah sini, pada bagian sebelah sini, nantinya saat membaca file if data, nantinya saat membaca file, program akan mengecek kategorinya, lalu akan dibuat objek sesuai tipenya. Nah, ini memungkinkan file menu .txt-nya ini menjadi database sederhana. Oke, lalu di bawah sini saya membuat sebuah kelas pesanan. Kelas pesanan. Nah, pesanan ini disimpan dalam private release. Release. Nah, pesanan disimpan dalam bentuk list item yang nantinya bisa dipesan. Lalu di sini ada penghitungan, hitung total. Nah, jadi logikanya di sini adalah jika item adalah diskon, tambahkan presentasi diskonnya. Nah, jika makanan atau minuman, tambahkan harganya. Lalu kemudian hitung potongan total. Sini. Lalu kembalikan total setelah diskon. Nah, konsep logika seperti ini menunjukkan penerapan instansi of, yaitu pengecekan tipe objek saat runtime. Lalu di bawahnya, saya membuat sebuah baris kode untuk mencetak struct. Nanti struct-nya ini isinya akan berisi daftar makanan atau minuman yang dipesan, lalu total setelah diskon. Nah, lalu pada bagian akhir yaitu main program. Nah, main program ini berfungsi sebagai antarmuka user di konsol nantinya atau terminal. Langkah-langkah programnya nantinya yaitu pertama di sini buat objek menu restoran. Nah, di sini. Pertama, objek membuat menu objek dan pesanan, lalu load file. Nah, nanti akan muncul tampilan menu, user bisa memilih menu 1 sampai 6, yaitu tambah item menu, lihat menu, tambahkan menu, tambah pesanan, hitung total pesanan, cetak struct, lalu keluar. Nah, nantinya pada bagian tambah item menu, nih, jika Q1 di sini, Q1, nanti akan muncul tampilan pertama tambah item. Lalu ketika nanti user memilih nomor 1, nanti dia akan diminta masukkan namanya. Jika user memilih nomor 3 yaitu diskon, diminta masukkan presentasi diskon. Nah, jika itu bukan sebuah diskon, maka diminta masukkan harga. Lalu jika user memilih 1 atau 2, nanti diminta masukkan jenis makanan atau minumannya. Nah, jika program gagal menyimpan, nanti akan muncul tampilan teks gagal menyimpan menu. Nah, jika nanti pada menu ini user memilih tampilan menu, pada case 2 ini, memanggil menunya agar bisa ditampilkan di terminal user nantinya. Lalu, jika user memilih nomor 3, tambah pesanan, maka di sini akan muncul tampilan pilih nomor itemnya, lalu jika nomor item yang dimasukkan salah, maka akan muncul print sebuah item tidak ditemukan. Nah, jika user memilih nomor 4 yaitu hitung total pesanan, maka programnya nanti akan menghitung total pesanan yang dipesan. Lalu untuk case 5 yaitu untuk mencetak struct menjadi sebuah file txt. Nah, jika program nantinya gagal, akan muncul print gagal mencetak struct. Case 6-nya yaitu untuk keluar. Sekarang kita akan coba programnya. Kita run dulu. Sini kita akan coba salah satu. Pertama kita akan coba tambah item menu.
lalu minta tampilkan menu. Nah, di sini tampilan menunya ada satu nasi goreng, jenisnya makanan berat, harganya 20.000. Coba kita tambahkan pesanan. Pilih nomor 1. Setelah itu, kita hitung total pesanan. Nah, totalnya 20.000. Kita cetak ekstraknya. Nah, di sini bisa dilihat pas kita menambahkan menu. Nah, saat kita menambahkan item menu, di sini otomatis membuat sebuah file txt berisi nama menu yang kita tambahkan. Nah, ketika kita meminta cetak ekstrak, di sini juga nih otomatis membuat sebuah file yang berisi ekstrak pesanan kita. Seperti ini. Oke. Itu saja penjelasan saya tentang program restoran berbasis Java yang memanfaatkan abstraksi, pewarisan, polimorfisme, enkapsulasi, serta file I/O untuk menyimpan menu dan ekstrak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.